Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan sistem daring bersama dengan semangat-semangat yang tentunya memang semangat tingkat super, mana dalam musim pandemi ini kita masih bisa untuk terus-menerus melakukan berbagi atau share ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dan bersama lembaga Rado Institut Statistik Online kita akan membahas mengenai mata kuliah proses stokastik yang pada saat ini kita memasuki stationary distribution. Nah, pada perbincangan kali ini kita belum terlepas dari masalah state suatu rantai Markov. Nah, kita sudah tahu mengenai sifat-sifat suatu state rantai Markov, sudah kita bahas tuntas sebelumnya. Nah, sekarang ada lagi bahan yang akan kita bahas menarik gitu. Suatu topik yang masih membahas suatu sifat-sifat state dalam suatu rantai Markov. Di mana tentunya kita mengharapkan kepada mahasiswa mana yang masih ragu, mana yang masih bimbang tentang state Markov itu silakan simak pembelajaran sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa jika suatu matrik transisi, suatu rantai Markov diberikan, ada state kosong, state 1, state 2, state 3. Nah, kita akan lihat menurut Kolmogorov-Smirnov, bukan Kolmogorov-Smirnov, perkalian sampai tingkat ke N, tahapan ke N, itu kalau kita lihat P tahap kedua, matrik transisi untuk tahap kedua, itu kita lihat bahwa seluruh state, seluruh matrik untuk setiap state ini telah berisi peluang yang positif. Nah, kita lihat bahwa masih beragam nilai-nilai dari setiap state tersebut. Dari state kosong ke 1, dari state kosong ke 2, dari state kosong ke 0, kosong ke 1, dan seterusnya. Kita lihat bilangannya masih bervariasi, nilai peluangnya masih bervariasi. Meskipun di awal tadi matrik transisinya itu tahap 1, masih ada state 1 ke state 2 itu kosong, state 1 ke state 3 kosong, lalu pada tahap kedua itu sudah penuh seluruhnya. Ini menunjukkan ciri-ciri bahwa dalam matrik transisi ini bahwa terdapat satu kelas saja. Di mana kalau matrik satu kelas saja itu disebut dengan istilahnya kemarin irreducible. Nah, kita akan lihat untuk tahapan berikutnya gitu. Ada yang aneh untuk tahapan berikutnya. Kita melihat nanti bagaimana peristiwa yang terjadi atau informasi yang kita dapatkan jika tahapan ini berada pada tahapan yang panjang. Tahap 4. Tahap 4 masih membentuk suatu rantai Markov irreducible. Angkanya sudah mulai hampir-hampir sama, kita lihat 0289, 0282, 0284, balik lagi 0289, hampir seragam. Nah, pada tahapan ke-8, nah kita mulai lihat suatu peristiwa yang sangat menarik di sini. Pada tahapan ke-8, ini sama seluruhnya untuk setiap baris. Artinya, dari manapun matrik tadi menuju ke suatu, dari manapun state tadi menuju ke suatu state tertentu, dia tetap. Contoh misalnya dari state 0 ke 0, 0,286, dari state 1 ke 0, 0,286,
Dari state 2 ke state kosong juga 0,286. Artinya sama. Nah, ini sama artinya semuanya. Artinya suatu state kosong itu diwakili oleh bilangan 0,286 dan state 1 juga 0,285, state 2 0,264, state 3 0,166 di mana jumlahnya ini adalah 1. Tetap 1 jumlahnya. Oke? Setiap barisnya tetap 1. Nah, tentu ada hal yang kita pikirkan di sini yang harus kita jawab. Apakah semua matrik akan bisa berlaku seperti itu? Jika dipangkatkan hingga hingga tahapan, walaupun cara mencari ya persis seperti pangkat, jangan sebut pangkat lah. Meskipun sampai tahapan ke N, apakah semua matrik itu akan bisa seperti ini? Yang kedua adalah kita menentukan bilangan di dalam matrik 0,286. Dari mana datangnya? Apakah cara mencarinya cukup mengali-ngalikan saja sehingga ketemu bentuk yang tidak berubah? Apakah ada matematisnya? Apakah ada teorinya? Nah, itu akan kita jawab pada pertemuan sekarang. Yang pertama tentu khusus untuk matrik transisi. Ya, matrik transisi itu tentu matriknya N kali N, jumlah barisnya 1. Oke, kalau begitu kita akan jawab, kita akan lihat teorinya. Bagaimana ini bisa terjadi gitu? Bisa hingga tahapan ke-8 seluruhnya sama. Nah, ini yang akan kita lihat, akan kita bahas. Kita akan lihat. Tentu dalam bayangan kita ini menjadi suatu hal yang istimewa, suatu hal yang menarik gitu. Sehingga pada tahapan ke-8 dia bisa sama semuanya. Oke, kita lihat teorinya. Nah, teorinya, nah ini dia. Jadi skalar atau bilangan matrik tadi yang terakhir pada tahapan ke-8 itu kita sebut dengan stationary distribution. Jadi Z vektor pi, jadi vektor pi itu suatu skalar yang isinya yang sama pada bilangan-bilangan pada matrik tahapan ke-8 tadi, dia istilahkan dengan pi. The vector phi is called a stationary distribution of Markov chain with matrix of transition probability P if pi has the entry. Oke, artinya bahwa suatu skalar tadi, suatu skalar pi atau vektor pi tadi, disebut stationary distribution. Stationary distribution ini mempunyai nama yang banyak. Ada beberapa nama yang saya lihat. Ada invariant, ada steady state, ada long behavior. Long behavior, stationary distribution, invariant, satu lagi equilibrium. Nah, dia equilibrium, keseimbangan. Jadi ada 5 namanya yang kita cek dalam berbagai teori. Kadang-kadang disebut stationary distribution, kadang-kadang disebut dengan invariant, kadang-kadang disebut dengan equilibrium, kadang-kadang disebut dengan steady state, kadang-kadang disebut dengan long behavior. Nah, katanya apa? Bahwa skalar tadi harus besar sama dengan 0 dan katanya jumlah skalar tadi, jumlah bilangan dalam entry matrik transisi yang tahapan ke-8 tadi jumlahnya harus 1. J, ini for all J, untuk setiap J, oke, jumlahnya 1. Dan cara mencarinya adalah, nah ini cara mencarinya nih penting nih. Pi itu sama dengan pi kali pi. Kali pi. Pi adalah matrik transisi. Artinya suatu skalar dikalikan dengan matrik transisi cukup hasilnya hanya skalar saja. Jadi kan memang luar biasa ya. Suatu skalar pi vektor tadi, kita katakanlah vektor dikali dengan matrik transisi, hasilnya vektor itu juga. Caranya bagaimana? Pi j
equal to summation pi i PIJ. PIJ ini merupakan notasi atau elemen dari matrik transisi. Ingat, I adalah pada yang membaris. Oke, I yang membaris, J itu adalah yang mengolom. Jadi kita lihat fokus pada yang mengolom. Contoh misalnya tadi ada 3 step. Pada contoh tadi kan 3 step. Maka skalar P0 itu P0, P0 kali P00 ditambah P1 kali P10 ditambah P2 kali P20 ditambah Pi 3 dikali P30. Artinya bahwa kita konsentrasi kepada nilai yang berada pada kolom. Kalau untuk P0 atau P, kita baca P sajalah. P0 itu tentu P0 dikali angka pada kolom state 0 baris state 0, P1 dikalikan pada kolom state 0 dan baris state 1, sedangkan P2 merupakan hasil perkalian P2 dengan state kolom state 0, bilangan pada kolom state 0, dan baris state 2. Jadi saudara lihat isinya itu nanti yang baris pertama ini untuk menunjukkan P0 adalah hasil perkalian P0 dengan elemen dari state 0 kolom dan state barisnya itu bergerak. Nah, itu yang enak bahasanya. Berarti kalau P0 state kolomnya tetap, state barisnya itu bergerak. Jadi kalau saudara lihat di sini, yang bilangan akhir itu kan menunjukkan kolom ini sebenarnya. Ini adalah state yang ke-J atau state yang akan datang. Oke, ini 0, J tetap, ini J-nya tetap, ini J-nya tetap, ini J-nya tetap. Yang bergerak itu adalah yang bergerak seiring dengan bergerak nilai pi seperti P0, P0 itu lawannya P0, N0 ini adalah state pada baris yang sekarang. Oke, state keadaan sekarang. Sedangkan kolom kita tahu yang akan datang. Nah, itu dia. Jadi kalau P1 tentu kita berbicara pada yang kolom yang bergerak itu adalah barisnya, yang tetap itu kolom satunya. Ini satu tetap, satu tetap, satu tetap, satu yang bergerak adalah barisnya. P2 begitu juga. P2 artinya yang tetap itu kolom state kedua. Ini kolom state kedua tetap. Kolom state kedua tetap. Yang bergerak itu adalah state baris atau state yang sekarangnya gitu. Kita kan tahu belajar matrik transisi itu pada membaris itu sekarang, yang mengolom itu yang akan datang. Nah, begitu. P3 begitu juga. P3 menunjukkan yang akan datang atau yang tetap itu state kolom state 3, yang bergerak itu state baris. Jadi 3 tetap, 3 tetap, 3 tetap, 3 tetap, yang bergerak itu tetap baris. Nah, ini adalah yang diamanatkan oleh yang kedua, yang ke B ini. Nah, yang ketiga ini tambahan dari yang diamanatkan A. Jumlah P0, P1, P2, P3, atau yang dikatakan stationary distribution ini, atau yang dikatakan steady state probabilities ini, atau yang dikatakan equilibrium ini harus 1. Nah, ini dia. Jumlah 1. Nah, ini akan membentuk suatu persamaan linier. Nah, linier, homogen, non homogen, ingat lagi. Dan cara menyelesaikannya itu sudah belajar di aljabar linear elementer.
Satu yang tertarik saya adalah dengan menggunakan operasi baris elementer. Mungkin pakai aturan Cramer, Rao-Cramer kan boleh juga. Cuman saya tertarik nanti menggunakan operasi baris elementer. Wah, ini seru sekali. Nanti contohnya kita berikan. Jadi artinya kita sudah memahami bagaimana cara mencari P0, 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 P1, P2, P3. Dengan melakukan aturan yang dikeluarkan oleh suatu definisi tadi. Ya, oke deh. Jadi sekali lagi simak baik-baik. Mencari P0 nih, artinya P0 dikalikan dengan suatu entry matriks dari transisi untuk state nolnya tetap yang bergerak itu baris. Oke? Baris state 0 kolom state 0, baris state 1 kolom state 0, baris kedua kolom state 0. Begitu seterusnya. Kalau dikatakan mencari P3, artinya state 3 pada posisi kolomnya tetap yang bergerak barisnya. Tentu ada 0P03, P13, P23, dan P33. Ini adalah cara yang diamanatkan oleh definisi satu-satu. Jadi kita udah lihat sekarang caranya. Oh begitu ternyata caranya. Jadi dengan catatan bahwa wajib diberikan matrik transisi. Kalau tidak ada matrik transisi ya tidak bisa. Kalau kita lihat tadi salah satu ciri-ciri contoh yang bisa itu kan matrik irreducible. Irreducible apa? Matrik yang mempunyai cuma satu kelas. Oke. Semua state berada dalam satu kelas. Atau dengan kata lain, bahwa untuk tahapan Kn, isi matrik transisi itu positif semua. Besar dari nol semua. Oke, kita sudah nampak sekarang bagaimana harus kita lakukan. Jadi sudah terang benderang lah. Dari kita lihat sudah nampak apa yang harus kita lakukan. Dari keanehan kita lihat tadi, hinggalah kita mendapatkan suatu definisi. Nah sekarang nih dia. Jadi kalau matrik tadi, ini soal matrik tadi kalau kita lihat. Jadi kalau matrik tadi, jadi kalau kita mau lihat matriknya, mana contoh matrik yang diberikan di awal tadi. Jadi kalau kita coba lihat dulu sekilas bagaimana soal di awal yang diberikan. Sehingga bisa menghasilkan suatu bentuk yang diinginkan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini matrik P awal. Matrik awal tahap 1. Kita akan mencoba mencari isi entry atau entry dari matrik transisi ini suatu bilangan yang sama untuk setiap baris. Ada 0,080, 0,184, 0,368, 0,368, baris kedua begitu juga. Artinya bahwa jumlah baris ini harus 1. Nah, jadi kalau kita bayangkan P0, tentu mencari P0 adalah sama dengan 0,080 P0 kali 0,80 tambah P1 kali 0,632 tambah P2 0,264 tambah P3 0,080. Oke, itu sebagai gambaran. Coba kita lihat bentuk yang lengkap. Jadi kita udah nampak, ini matriknya loh. Matrik yang P-nya tuh seperti ini. Jadi sekarang prosesnya itu tentu didahului membentuk beberapa persamaan linear. Oke, kita lihat. Oke, ini dia. Nah, ini seperti saya katakan tadi. 0 P0, 0,080 P0 tambah 0,632 P1 tambah 0,624 P2 dan seterusnya. Oke, dan syarat terakhir adalah P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 itu harus 1. Ini syarat wajib. Sehingga dengan menggunakan penyelesaian kita dapat P0 0,286, 0,285, P2 0,263, P3 0,166.
Kalau dijumlahkan hasilnya pasti 1. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan konsep waktu kita belajar aljabar linear elementer. Nah, dari berbagai bacaan yang saya telusuri, nah ini perlunya kita banyak membaca, banyak melihat hasil karya orang gitu. Ternyata operasi baris linear elementer itu dapat digunakan untuk menyelesaikan hal seperti ini. Nah, bahan bacaan itu kita peroleh pada buku Trading System and Method karangan Perry J. Kaufman. Oke? Nah, katanya apa? Dia berikan contoh yang menarik. Sama contohnya nih ya. Anggap saja A itu P0, B itu P1, C itu P2. Anggap aja seperti itu ya. Anggap seperti itu. 0,7 A P0. Kita pakai ABC. Dengan syarat bahwa A tambah B tambah C itu 1. Nah, ini cara yang bagus. Dia menggunakan solusi matrik. Tahap bagus sekali caranya saya lihat. Jadi untuk mahasiswa tahap awal seperti rekan-rekan mahasiswa prodi matematika, Anda jadinya tidak rugi, Anda sangat beruntung mendapatkan mata kuliah aljabar linear elementer dalam topik operasi baris linear, OBE istilahnya, operasi baris linear elementer. Ini contoh yang akan kita kerjakan. Nah, cara yang dilakukan pertama adalah dapatkan persamaan linear non homogen. Artinya persamaan linear homogen, jadikan sebelah kanannya 0. Oke? Dan sama dengan 0, sedangkan C juga sama dengan 0, jadikan itu. Jadi langkah berikutnya jumlahkan persamaan 3 dengan persamaan 4. Langkah pertama jadikan dulu dia persamaan linear non homogen, homogen maksudnya. Jadikan persamaan linear homogen, persamaan 1, 2, 3, 4. Lalu persamaan 3 dan 4 dijumlahkan. Sehingga kita tinggal menyelesaikan 3 persamaan. Karena ada 3 parameter atau 3 variabel yang akan kita cari. Kita meninggalkan 3 buah persamaan. Jadi jadikan terlebih dahulu persamaan linear homogen. Lalu jumlahkan persamaan 3 dan persamaan 4. Sehingga 3 persamaan berikut kita selesaikan dengan menggunakan operasi baris linear elementer. Atau waktu belajar aljabar linear elementer dulu diistilahkan dengan OBE. Oke, jadi jadikan persamaan linear homogen, persamaan 3 dan 4 kita jumlahkan. Jadi kalau kita lihat, ini tadi yang saya maksudkan tadi, persamaan linear homogen tadi kita jadikan, yang A-nya itu kita tarik ke dalam, kita kurang, ini yang A. Dan ini tadi persamaan yang ketiga, kita jadikan dulu linear homogen, baru kita jumlahkan dengan persamaan keempat. Jadi di sini ada 1, akibat tadi persamaan 3 telah menjadi homogen, ditambah, jadi ini adalah 3 persamaan yang telah kita jadikan homogen. Jadi persamaan 1 absen ini, persamaan 1 di awal tadi kita jadikan homogen, hanya tinggal tarik sebelah kanan ke sebelah kiri saja. Sama-sama A kita kurangkan tentu jadi minus. Begitu juga yang di sebelah kanan yang persamaan 2, B-nya tentu juga menjadi minus. Nah, persamaan 3 jadikan dulu dia persamaan homogen, lalu jumlahkan dengan persamaan 4. Persamaan keempat tadi, syarat tadi A tambah B tambah C sama dengan 1. Makanya di sini muncul angka 1 gitu. Karena persamaan 3, 4 kita lakukan. Nah, jadi kita dari 4 persamaan tadi kita press menjadi 3 persamaan. Nah, 3 persamaan inilah yang akan kita eksekusi untuk mendapatkan A, B, dan C dengan menggunakan sistem operasi baris linear elementer. Nah, caranya bagaimana? Tentu nyatakan dulu bentuk ke dalam suatu augmented matrix, matrik yang diperbesar, semua koefisien, min 0,3, min 0,3, ini ada 0,2, letakkan 0,2 di sini, 0,2, 0,2,
Dan 0 di sini 0. 0,25 letakkan 0,25, 0, min 0,4, min 0,4, 0,4 letakkan 0,4, di sini 0, di sini 0. 1,05, 1,05, 1,2, 1,2, 0,4, 0,4, 1, 1. Nah, jadikan dapatkan nilai A, B, dan C dengan menggunakan proses operasi baris elementer. Ingat, kunci operasi baris elementer, dapatkan satu utama pada matrik teratas, lalu di bawah matrik satu utama itu nolkan semua, lalu dapatkan lagi satu utama di baris kedua, lalu di atas dan di bawah satu utama baris kedua nolkan lagi, lalu satu utama baris ketiga, dan di atas, di bawah, dan di atas baris ketiga itu kita nolkan lagi. Jadi tentu min 0,3 ini kita satukan dulu, karena kita mau menjadikan satu utama. Ingat operasi baris elementer. Saya aja udah berpuluh tahun tamat S1 masih ingat saya OBE. Karena OBE ini memiliki historis yang sangat enak sama saya memahaminya dengan baik gitu. Jadi jadikan satu utama tentu baris pertama dikali minus sepertiga. Oke? Min sepertiga kali baris pertama dikali minus sepertiga. Bukan minus sepertiga nih. Salah, kali minus 1/0,3. Oke, ralat lagi ya. Tolong diralat. Bukan dikali minus 1/3, dikali minus 1/0,3. Oh, ini salah di sini nih. Nah, ini kelemahannya, susah kita memperbaikinya. Karena ini pakai teknik teknologi, ini ada kelemahan. Jadi baris ke-1 kali minus 1/0,3. Apa tujuannya? Untuk menyatukan ini. Jadi hasilnya 1, 0,2 dibagi dengan min 0,3, min 0,667, 0,2 dibagi dengan min 0,3, min 0,667, 0 dibagi min 0,3 adalah 0. Satu utama telah terbentuk. Setelah satu utama terbentuk baris di pertama, lalu di bawah satu utama itu nolkan. 0,25 nolkan, 1,005 dinolkan. Bagaimana caranya? Tentu baris kedua dikurang 0,25 baris ke-1. Baris ketiga 0,1 baris ketiga dikurang 1,05 baris ke-1. Jadi 0,25 kurang 0,25 baris ke-1 ya 0. Min 0,4 dikurang 0,25 kali min 0,667 min 0,2333. Lalu 0,4 dikurang 0,25 dikali minus 0,667, 0,5677. 0. Jadi 0 dikurang 0,25 kali 0 ya 0. Lalu untuk yang di bawah gimana? Tentu 1,05 nih B2 baris kedua dikurang 1,05 baris ke-1. Berarti 1,05 nih dikurang 1,05 baris ke-1. Baris ke-1-nya 1. Berarti 1,05 kurang 1,05 hasilnya 0. 1,9 dari mana datangnya? 1,2 ini baris kedua, 1,2 dikurang 1,05 kali baris ke-1 kali minus 0,667. Minus kali minus plus 1,0 1,2 jadi 1,9. Begitu seterusnya sehingga angka di bawah satu utama sudah 0. Langkah berikutnya apa? Dapatkan satu utama baris kedua. Satu utama baris kedua itu dia menjorok ke kanan dari satu utama baris ke-1. Jadi bagaimana caranya? Tentu min baris kedua dikali dengan 1. Nah ini baru benar. Baris kedua dikali minus 1/0,233.
Kenapa harus dikalikan baris kedua? Karena saya mau memunculkan satu utama pada baris kedua, yaitu menjorok ke kanan dari satu utama baris ke satu. Jadi cara menyatukan ini tentu dikali minus 1 per 0,233. Jadi semua baris kedua dikali minus 1 per 0,233. Jadi 0, nanti di sini nanti baris keduanya 0 kali min 1, baris kedua tetap 0. Ini pasti 1 karena min 2,33 dikali min 0,2231. Ini 0 kali min 1,0233, 0. Ini min 0,233 dikali min 1 per 2,033, 1. 0,5667 dikali minus 1, 0,233, 0 dikali minus 1 per 2,33. Nah, setelah kita dapatkan satu utama pada baris kedua, lalu langkah berikutnya nolkan di atas satu utama baris kedua dan di bawah satu utama baris kedua. Lalu ini dia hasilnya, telah satu dia. Muncul satu utama baris kedua. Langkah berikutnya apa? Angka di atas dan di bawah satu utama baris kedua ini harus kita nolkan balik. Gimana caranya? Tentu kalau yang di atas baris ke-1 dikurang minus 0,667 baris kedua. Kalau menolkan yang ini bagaimana? Baris ketiga kurang 1,9 baris kedua. Nah, itu dia. Lalu lakukan proses yang sama pasti nanti. Ini kalau ini 1 dikurang tetap 0. 1 kurang 0. 1 dikurang 0,667 kali 0 ya tetap 1 yang di atasnya. Kalau yang ini min 0,667 dikurang min 0,677 kali 1. Minus kali minus plus min ditambah jadi 0 jadinya di sini. Dan begitu seterusnya. Dari mana datang angka 0,2857? Datangnya min 0,667 dikurang minus 0,667 kali baris kedua. Berarti dikali dengan minus 24291. Makanya hasilnya 2,2857. Setelah itu apa? Dapatkan satu utama baris ketiga lagi. Satu utama baris ketiga apa? Menjorok ke kanan dari satu utama baris kedua. Berarti yang ini kita satukan lagi. Bagaimana menyatukannya? Tentu baris ketiga dikali 1 per 5,7143. Oke. Mana hasilnya? Ini di bawah. Setelah satu utama baris ketiga dapat, nolkan lagi bilangan di atas satu utama baris ketiga. Jadi yang ini kita nolkan, yang ini kita nolkan. Bagaimana caranya? Tentu yang ini 2,2 baris ke-1 dikurang, nah ini baris ke-1 dikurang 2,2862 baris ketiga. Oh nih. Ini bagaimana caranya? Minus 24297 artinya baris kedua kurang 24291 baris ketiga. Lalu sudah nol semuanya. Sudah nol semuanya. Lalu tinggal mendapatkan nilai A-nya adalah 0,4, B-nya 0,4, 400, 4250 dan C-nya 1,750. Jadi kita lihat mudah ternyata menggunakan operasi baris elementer. Hanya isunya jadikan satu utama baris yang pertama di bawah satu utama kita nolkan, lalu dapatkan satu utama baris kedua yang menjorok ke kanan dari satu utama baris pertama, lalu kita nolkan bilangan di atas dan di bawah. Lalu dapatkan satu utama baris ketiga yang menjorok ke kanan dari dari satu utama baris kedua. Lalu nolkan satu utama, 0, 1 utama, 0, 1 utama, 0.
selesai dapatlah bilangan. Nah, ini adalah teori yang telah kita dapatkan di semester 1, semester 2. Aljabar linear elementer kita sudah belajar di semester kedua. Jadi kalau saudara tidak paham, silakan buka buku. Kalau tidak salah saya buku yang dipakai masih Howard Anton karena ada terjemahannya. Aljabar linear Howard Anton. Nah kalau begitu kita sudah dapat cara mencari stationary distribution kah namanya, equilibrium kah namanya, steady state kah namanya, long behavior kah namanya. Artinya bahwa apa? Nilai state itu bergerak dari manapun dia nilainya segitu-segitu aja. Bergerak dari state 0 segitu juga. Bergerak dari state 1 begitu juga nilainya. Jadi kalau diandaikan kita membuat satu penelitian ada toko 1, toko 2, toko 3 menjual barang yang sama, katakanlah toko 1 menjual baju, toko 2 menjual baju, toko 3 menjual baju. Jadi state katakanlah state 0-nya itu toko A, state 1 toko B, state 2 toko C. Jadi kita akan dapat melihat dalam jangka waktu yang sampai yang akan datang, kita akan lihat gitu peluang mana yang terbesar. Artinya orang belanja dari toko A ke toko A peluangnya berapa. Orang belanja dari toko dia masuk ke toko A belanja di A, dia masuk ke toko A belanja di B, dia masuk ke toko A belanja di C, itu bisa dihitung. Yang terbesar peluangnya menunjukkan bahwa adalah toko yang paling sering dikunjungi oleh orang untuk berbelanja. Jadi banyak aplikasi yang bisa diterapkan di sana. Kita bisa hitung. Ya caranya mudah aja caranya. Dapatkan data agak sebulan, tegak di situ catat. Hari pertama masuk ke toko A, belanja di C. Ada 100 pelanggan hari pertama. Pelanggan 1 masuk ke toko A, belanja di C. Pelanggan masuk di toko B, belanja di C. Masuk ke toko C, belanja di A. Itu kan bisa dihitung matrik transisinya bisa dibuat loh. Jadi kita ingin lihat dalam jangka waktu yang panjang, mana toko yang diminati oleh konsumen. Diminati artinya yang paling banyak laku barangnya tentu peluang yang tertinggi atau steady state yang terbesar. Oke, kalau begitu kita sudah dapat memahami dan kita juga sudah menyimpulkan. Ada pertanyaan yang besar yang di awal tadi kita sudah dapat simpulkan dengan baik bahwa dari teori-teori pengalaman yang kita lihat tadi, kita dapatkan suatu jawaban untuk pertanyaan ini. Apakah stationary distribution itu selalu ada? Dan apakah dia itu nilainya tunggal? Artinya P0, P1, P2 itu tunggal. Katanya dijawab bahwa kalau dia irreducible, dia akan dipastikan bahwa any irreducible Markov chain has unique stationary distribution. In this distribution, every state has positive probability. Jadi kita sudah menjawab bahwa yang menjamin bahwa stationary distribution itu ada penyelesaiannya yang unik dan dia nilainya ada dan unik, tunggal, maksudnya tidak banyak penyelesaian, kalau dia itu irreducible. Irreducible adalah dalam satu matrik, dalam state tadi, dalam matrik transisi tadi hanya ada satu kelas. Dan kelas tadi tentu isinya semua state yang ada. Atau untuk tahapan ke N besar dari 0, isi matriknya itu adalah besar sama dengan 0 atau peluangnya bernilai positif. Jadi kita sudah lihat gitu.
Banyak ternyata teori, kita hanya belajar state-state saja. Jadi state tadi berkembang terus teorinya. Jadi merupakan suatu hal yang luar biasa ternyata kalau kita cinta dengan ilmu pengetahuan. Banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan teori-teori yang ada. Contohnya tadi misalnya juga ada penelitian yang saya dengar, cinta orang terhadap kartu simpati kah, Telkomsel kah, kartu HP itu bisa dilakukan. Atau untuk melihat pelanggan seperti apa yang nanti menunggak membayar asuransi bisa juga. Kita bagi state 0, 1, 2, 3, mungkin state 0 itu orang yang hutangnya sedikit, state 2 hutangnya sekian, state 3 hutangnya sekian, maka nanti di antara state-state ini mana yang berisiko bahwa dalam waktu yang akan datang utangnya menunggak. Utang menunggak mungkin bisa dilihat dari state yang paling besar mungkin saya rasa. Nah, teori sangat menarik pada kesempatan hari ini. Saya selalu memotivasi bahwa agar mahasiswa selalu bersemangat untuk berkuliah, meskipun kita melakukan perkuliah dengan sistem daring. Pesan terakhir adalah tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi keramaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.